Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Fetiraswati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengawasan mutu makanan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Penerapan Higien Sanitasi Jasa Boga Catering golongan A2 dan golongan A3 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 2. Selamat menyimak. Higien dan sanitasi di industri pangan merupakan upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi. Makanan yang aman adalah yang tidak tercemar, tidak mengandung mikroorganisme, dan bahan-bahan kimia berbahaya yang telah diolah dengan tata cara yang benar, sehingga sifat dan zat gizinya tidak rusak, serta tidak bertentangan dengan kesehatan manusia. Salah satu contoh industri pangan atau industri makanan adalah jasa boga catering. Catering terdiri atas golongan A1, golongan A2, golongan A3, golongan B, dan golongan C. Catering yang dijadikan sampel penelitian pada jurnal ini adalah catering golongan A2 dan golongan A3. Catering golongan A2 dan A3 dibedakan dari adanya dapur khusus yang digunakan untuk memproduksi makanan. Catering golongan A2 merupakan catering yang melaksanakan proses produksi makanan yang sudah memiliki karyawan, namun masih menggunakan dapur rumah tangga untuk melaksanakan produksinya. Sedangkan catering golongan A3 merupakan catering yang sudah memiliki seluruh kriteria catering golongan A2, namun dalam proses produksi makanan sudah menggunakan dapur khusus. Rancangan penelitian yang digunakan merupakan rancangan penelitian observasional bersifat deskriptif non-hipotesis berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu menganalisis penerapan higien sanitasi pada catering di Kota Palangkaraya. Populasi penelitian ini adalah catering di Kota Palangkaraya yang masih belum terdaftar pada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya dengan jumlah sampel 10 catering, yaitu 3 catering golongan A2 dan 7 catering golongan A3. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara pada 10 pemilik catering serta tenaga pengolah makanan dan observasi dari segi bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagaan, makanan, penilaian kualitas mikrobiologi, serta prinsip higien sanitasi yang meliputi pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi atau masak, pengangkutan makanan, serta penyajian makanan. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Penilaian kelayakan fisik dan prinsip higien sanitasi jasa boga merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan keamanan pangan saat proses produksi makanan. Dengan adanya pengendalian proses produksi ini, dapat meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi makanan yang berasal dari bahan makanan, penjamah makanan, tempat, dan peralatan. Penilaian fisik pertama dilihat dari teknis bangunan. Konstruksi bangunan untuk kegiatan jasa boga harus kokoh dan aman, selalu dalam keadaan bersih secara fisik, dan bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan. Konstruksi dapur sebaiknya menghindari terbentuknya sudut-sudut dan celah mati yang sulit dibersihkan. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Pencahayaan yang memadai sangat penting untuk menjamin bahwa semua peralatan yang digunakan di dapur dan di ruang penyajian dalam keadaan bersih, serta menjamin keberhasilan pekerjaan preparasi, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan. Lalu, sistem ventilasi dapur harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dihindari terjadinya kondensasi di ruangan dapur yang dapat memacu pertumbuhan jamur dan bakteri. Khusus untuk dapur, khusus catering golongan A3, memerlukan alat penghisap atau exhaust fan agar asap yang dihasilkan dari berbagai proses pemasakan seperti pembakaran dapat dikeluarkan dari ruangan dapur dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah ruang pengolahan makanan.
Menurut kelayakan fisik hygiene sanitasi Jasa Boga, ruang pengolahan makanan ini terbagi atas dua bagian penilaian, yaitu ruangan bersih dari barang yang tidak berguna dan tersedia luas lantai yang cukup untuk pekerja pada bangunan, terpisah dari tempat tidur atau tempat mencuci makanan. Selanjutnya adalah lokasi catering. Lokasi catering harus bersih dan jauh, kurang lebih berjarak 500 meter dari tempat pembuangan sampah. Dan halaman terpelihara bersih, yakni tidak bersemak, tidak banyak lalat, dan tersedia tempat sampah yang bersih dan tertutup, juga tidak terdapat genangan air. Lantai harus kedap air, rata, tidak licin, dan tidak retak. Untuk dinding dan langit-langit dapur, sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap partikel dan mudah dibersihkan. Dinding harus rata, tidak lembab, dan berwarna terang. Sedangkan untuk langit-langit harus menutup seluruh atap bangunan dan tingginya minimal 2,4 meter dari lantai. Pintu dan jendela harus memiliki alat penahan serangga dan bau, serta dapat membuka kedua arah agar higien makanan tetap terjaga. Berdasarkan hasil uji kelayakan fisik bangunan yang telah saya sebutkan tadi, seluruh catering memenuhi persyaratan teknis dalam konstruksi bangunan, pencahayaan, ventilasi, ruang pengolahan makanan, dan memiliki kamar ganti pakaian. Namun, dilihat dari segi lokasi, halaman, dinding, lantai, langit-langit, pintu dan jendela, masih belum seluruhnya memenuhi kelayakan fisik bangunan, yakni 9 dari 10 catering sesuai dengan Permenkes RI. Persyaratan kedua adalah fasilitas sanitasi. Berdasarkan hasil uji kelayakan fisik fasilitas sanitasi, diperoleh seluruh catering telah memenuhi persyaratan teknis dalam pembuangan air kotor atau limbah dan fasilitas pencucian. Terdapat 1 dari 7 catering khusus golongan A3 yang memiliki alat penangkap lemak yang berfungsi untuk memisahkan minyak dari air, sehingga minyak atau lemak tidak membeku dan menggumpal di pipa pembuangan. Sumber air catering berasal dari PAM dan Sanyo. Fasilitas sanitasi untuk cuci tangan sudah memiliki sabun dan bersih. Namun, seluruh catering belum memenuhi persyaratan teknis dalam fasilitas sanitasi alat pembuangan sampah, yaitu tempat sampahnya yang digunakan masih terbuka. Syarat tempat sampah menurut Permenkes RI itu adalah harus terpisah antara sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik, juga harus tertutup, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan diletakkan sedekat mungkin dengan sumber produksi sampah. Namun, dapat menghindari kemungkinan tercemarnya makanan oleh sampah dari hasil limbah produksi maupun sisa produksi. Persyaratan selanjutnya yaitu peralatan. Perlindungan terhadap peralatan makan dan masak dilihat dalam cara pembersihan, penyimpanan, penggunaan, dan pemeliharaannya. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian, tahapan dalam perlindungan alat meliputi pembersihan kasar, menggunakan deterjen alkali, membilas dengan air panas, penyuci hamaan yaitu sesudah pembersihan dan pembilasan digunakan larutan desinfektan, lalu pembilasan, pengeringan, dan penyimpanan. Proses pencucian alat sesuai dengan Permenkes RI yaitu proses pencucian melalui tahapan mulai dari pembersihan sisa makanan, perendaman, pencucian, dan pembilasan. Berdasarkan hasil uji kelayakan fisik peralatan, seluruh catering sudah memenuhi persyaratan fisik peralatan dalam alat makan dan lemari es. Terdapat 7 dari 10 catering sudah memenuhi persyaratan fisik dalam perlindungan terhadap alat makan dan masak. Khusus catering golongan A3, terdapat 5 dari 7 catering sudah memenuhi persyaratan dalam kendaraan pengangkut. Selanjutnya adalah ketenagaan. Faktor kebersihan penjamah atau pengelola makanan yang disebut higien personal merupakan prosedur menjaga kebersihan dalam pengelolaan makanan yang aman dan sehat. Prosedur menjaga kebersihan merupakan perilaku bersih untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditangani. Menurut Permenkes RI, persyaratan teknis kelayakan fisik ketenagaan yaitu semua karyawan yang bekerja bebas dari penyakit menular. Perilaku karyawannya baik,
yakni tidak merokok, tidak makan atau mengunyah, tidak memakai perhiasan kecuali cincin kawin yang polos, tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja, juga setelah keluar dari toilet. Selalu memakai alat pelindung diri yang lengkap, tidak banyak berbicara, dan selalu menutup mulut pada saat batuk atau bersin dengan cara menjauhi makanan atau keluar dari ruangan. Selanjutnya yaitu penampilan karyawan yang baik, yakni pakaian kerja dalam keadaan bersih, rambut pendek, dan tubuh bebas perhiasan selama bekerja di produksi makanan. Berdasarkan hasil uji kelayakan fisik ketenagaan, seluruh catering sudah memenuhi persyaratan teknis dalam penampilan karyawan. Namun, persyaratan teknis dalam ketenagaan dan perilaku karyawan diperoleh skor min atau rata-rata masing-masing 3,8 dan 3,3. Dikarenakan masih terdapat karyawan yang mengobrol pada saat kegiatan produksi makanan, serta masih banyak karyawan yang belum diperiksa secara rutin kesehatannya, sehingga masih belum bisa dikatakan bebas dari penyakit. Selanjutnya adalah makanan. Penilaian kelayakan fisik pemilihan bahan makanan dinilai melalui sumber makanan, keutuhan, dan makanan tidak dalam keadaan rusak. Bahan makanan terolah dilihat dalam kemasan asli, terdaftar, berlabel, dan tidak kadaluarsa. Berdasarkan hasil uji kelayakan fisik makanan, diketahui seluruh catering telah memenuhi persyaratan teknis makanan dalam pemilihan bahan makanan terolah, dan penanganan sebelum penyajian. Terdapat 1 dari 10 catering sudah memenuhi persyaratan teknis makanan dalam penanganan makanan sebelum penyajian. Namun, seluruh catering belum memenuhi persyaratan teknis dalam penanganan pasca penyajian. Selanjutnya yaitu kelayakan mikrobiologi. Bakteri yang paling banyak digunakan sebagai indikator sanitasi adalah E. coli, yang merupakan bakteri indikator kualitas air minum karena keberadaannya di dalam air mengindikasikan bahwa air tersebut terkontaminasi oleh feses yang kemungkinan juga mengandung mikroorganisme enterik patogen lainnya. Variabel yang memiliki pengaruh terhadap kejadian kontaminasi E. coli adalah personal higien penjamah makanan, sanitasi tempat pengolahan makanan, dan pengelolaan sampah. Penilaian kualitas mikrobiologi makanan dilakukan pada 3 catering khusus golongan A2, yaitu catering 1, 2, dan 3, di mana hasil yang diperoleh adalah angka kuman masing-masing catering adalah 0 per gram dari sampel 1 porsi sayuran masak. Penempatan sampel makanan dengan menggunakan kantong plastik steril dan sampel diambil menggunakan sendok makan yang sudah disterilkan dengan alkohol 70%. Jumlah sampel yang diambil masing-masing sebanyak 50 ml. Angka kuman yang diperoleh adalah 0 per gram, mengindikasikan sanitasi tempat pengolahan makanan tergolong baik. Selanjutnya adalah prinsip higien sanitasi. Penerapan prinsip higien sanitasi makanan pada catering golongan A2 dan golongan A3 di Kota Palangkaraya dilihat dari segi pemilihan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi atau masak, pengangkutan, hingga penyajian makanan. Untuk pemilihan bahan makanan sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan higien sanitasi pada seluruh catering. Untuk penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi atau masak, masih ada catering yang tidak sesuai dengan persyaratan higien sanitasi makanan, yakni salah satu catering masih menyimpan beras di lantai. Untuk pengolahan makanan, sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan. Pada pengangkutan makanan, prinsip telah dilakukan catering sesuai dengan persyaratan. Namun, masih ada catering yang belum memiliki alat pendingin dalam kendaraan pengangkut makanan untuk mengangkut bahan makanan seperti daging, udang dan sebagainya, susu cair, dan es krim. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah diketahui seluruh sampel catering masih belum memenuhi kelayakan fisik dalam penerapan higien sanitasi jasa boga. Namun, dalam prinsip higien sanitasi dari masing-masing variabel pada catering sudah ada yang memenuhi persyaratan. Sekian penjelasan review dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.